Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Febianto dengan NIM belakang 21 dengan NIM 218410102097 dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan modul 11 pada praktikum sistem basis data tentang where dan fungsi aggregate. Langsung kita ke soalnya. Yang A, tampilkan di sini ada soal tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Langsung kita ke codingan. Untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil, kita tinggal menggunakan select bintang from customer, yaitu untuk menampilkan semua data. Where, yaitu di mana kita memberikan pengondisian. Where country sama dengan Brazil, sesuai dengan soal, yaitu customer berasal dari Brazil. Kita run. Nah, sudah tampil. Country kita cari. Nah, ini country-nya Brazil. Sudah Brazil semua. Lalu kita ke tugas selanjutnya, yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Untuk produk yang tidak diproduksi lagi, kita run dulu. Kita buka dulu tabel produknya. Untuk tabel produk yang tidak diproduksi lagi, yaitu pada kolom discontinue yang bernilai 1. Yang artinya itu true ya. Discontinue berarti tidak dilanjutkan, bernilai true. Jadi di sini kita tampilkan semua data. Where kita kasih pengondisian di mana discontinue itu bernilai 1. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Discontinue-nya bernilai 1 semua. Lalu untuk tugas selanjutnya yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi di sini saya menampilkan supplier ID, company name sebagai nama perusahaan, lalu alamat. Di sini alamat saya cantumkan address, city, serta country. Kolomnya saya namai alamat. From supplier, saya ambil datanya dari tabel supplier. Where, di sini saya memberikan pengondisian di mana country itu tidak sama dengan Kanada, karena pada soal perusahaan yang berasal dari luar Kanada, berarti tidak ada yang berasal dari Kanada. Nah, di sini sudah ada tampilannya, dari UK, USA, Japan, Spain, Australia, Sweden, dan sebagainya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal B dengan bubble card dan left, kita langsung ke soal saja. Tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Di sini saya menampilkan select bintang from supplier dulu. Kita tampilkan datanya. Karena pada tugasnya itu mengandung kata LTD, kita cukup menggunakan pengondisian where lower company name, yaitu kolom yang ingin kita cari, lalu kita ketik like LTD persen. Kita run. Nah, di sini akan tampil. Jadi akan tampil nama perusahaannya mengandung kata LTD. Ada 3 pada data tersebut. Kita langsung ke soal selanjutnya. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi di sini saya menangkapnya membandingkan antara first name sama last name seperti itu. Langsung kita run saja. Langsung kita run. Di sini first name itu lebih kecil daripada last name. Lihat. Ini last name-nya, ini first name-nya. Jadi abjad itu urut, kalau A itu berarti lebih kecil, kalau makin bertambah maka akan lebih besar. Kayak F ini berarti lebih besar dari A. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Kita ke codingan. Tampilkan supplier yang huruf depan dan company name dan kontak name-nya sama. Di sini saya ketik dulu, kita buka dulu tabel suppliers-nya, select bintang from supplier, kita jalankan where pengondisiannya
left company name, satu, yaitu untuk mengambil nama depan company. Lalu yang kedua, left contact name, untuk mengambil kontak name, nama depan kontak name. Kita run. Hanya satu, yaitu company name-nya bernama Mayumi dan kontak name-nya Mayumi Ohno. Kita ke soal selanjutnya. Di bab C tentang where column bertipe tanggal, langsung ke soal saja. Kita disuruh menampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Kita tampilkan dulu tabel employee-nya. Nah, di sini kan disuruh menampilkan perusahaan yang masuk setelah 10 Desember 1992. Jadi tinggal kita ketik di pengondisiannya, yaitu where hire date, atau masuknya employee ke perusahaan lebih besar. Kita langsung ketikkan date-nya saja dalam bentuk string. Kalau petiknya dihilangin, itu akan error karena tidak kehitung string. Jadi harus dikasih petik agar kehitung string. Kita langsung ketikkan saja secara manual untuk urutannya dari tahun, bulan, tanggal. Kita ketikkan, coba kita run. Di sini sudah tampil, di mana hire date-nya ini kan harus setelah 10 Desember 1992 atau lebih besar dari tanggal ini. Di sini tampil 1993, tahun 1993, 1994. Karena ini memang Desember ya, bulan akhir ya. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu kita disuruh menampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Baik, di sini saya buka dulu tabel ordernya. Nah, sudah. Kita buka tabel order, lalu kita memberikan pengondisian di mana shipped date yaitu pengirimannya dengan order date pemesanan itu lebih besar dari 10. Kita run. Nah, hasilnya maka tampil seperti ini. Yang lebih ketika pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Ini contohnya seperti tanggal 1, shipped date-nya tanggal 16, itu kan sudah lebih dari 10 hari, tanggal 8, tanggal 23, sudah lebih dari 10 hari. Lanjut, kita ke soal selanjutnya. Di bab D dengan bab OR, langsung ke soal, tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Discontinue atau yang stoknya 0. Nah, ini. Kita tampilkan dulu produknya. Produk. Di sini saya memberikan pengkondisian sesuai dengan soal, di mana discontinue atau yang stoknya 0. Jadi di sini discontinue-nya 0, or atau unit in stoknya 0. Kita run. Hasilnya seperti ini. Memang discontinue-nya ada yang 1, karena di sini kita menggunakan or, bukan and. Andaikan kita menggunakan and, maka data akan lebih rapi lagi. Lalu langsung kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Kita buka dulu tabel produknya lagi. Di sini kita memberikan pengondisian sesuai dengan soal, di mana reorder levelnya itu lebih kecil atau kurang dari 10. Or atau unit in stoknya lebih besar dari 100. Kita run. Hasilnya seperti berikut. Di sini juga sama, mungkin agak kurang rapi datanya, agak kurang ke filter karena di sini kita menggunakan OR. Kalau kita menggunakan R,
kalau kita menggunakan N, maka akan lebih tertata, datanya akan lebih rapi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kita ke codingan, select first name sama last name. Di sini saya berikan kolomnya, saya namai dengan nama, lalu ada extract year from age dari hari sekarang dengan hire date atau tanggal masuk employee-nya. Di sini kolomnya saya namai masa kerja, lalu extract age, no birthday, alias usia untuk menghitung usianya, from employee dari tabel employee, data yang saya ambil kan dari tabel employee. Lalu di sini saya memberikan pengondisian where extract age no hire date, yaitu yang ini lebih besar 35 sesuai dengan soal. Usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini or extract year age no, yaitu usianya lebih dari 60. Kita coba run. Nah, seperti ini. Ada yang di sini ada masa kerja 30, 29 sama usianya lebih dari 73, 70. Ini kurang rapi data pemfilteran datanya karena kita menggunakan or bukan N. Untuk tugas selanjutnya yaitu menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Di sini ada catatan yaitu gunakan in. Kita ke codingan. Kita tampilkan dulu tabel employee-nya. Tabel employee-nya sudah tampil. Di sini saya memberikan pengkondisian sesuai dengan soal ya, yaitu city, in, kita buat kurung, dan di sini kita buat kayak array gitu. Ada London, Seattle, sama Tacoma. Sebagai catatan untuk string kalian harus menggunakan petik. Kalau kalian tidak menggunakan petik maka akan error. Karena kalau kalian tidak menggunakan petik, ini akan dihitung kolom, bukan sebagai string atau sebagai input. Kolom Tacoma does not exist. Karena di sini Tacoma tidak menggunakan petik. Coba kita run lagi. Tampil. Untuk bagian city, mana city? Nah ini, untuk bagian city kita cuman membutuhkan yang tinggal di London, Seattle, sama Tacoma. Seattle, Tacoma, London, hanya itu. Yang lain tidak masuk. Lalu untuk selanjutnya, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Kita ke codingan. Kita tampilkan dulu tabel ordernya. Saya gunakan from order, where di sini saya memberikan pengondisian sesuai soal, di mana order date-nya itu lebih besar dari tahun 1996 bulan Desember tanggal 25. Dan di sini saya ekstrak di mana shipped date sama order date itu tidak boleh lebih besar sama dengan 20. Kita run. Nah, tampilannya seperti ini, hasil dari running sintak tersebut. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Kita tampilkan dulu tabel produknya. Di sini saya memberikan pengondisian di mana discontinue sama dengan 1 karena stoknya karena di sini adalah tampilkan produk discontinue. Kalau produk discontinue itu bernilai 1. Kalau nilainya 0 berarti produknya itu masih bisa berjalan. N stoknya lebih dari 0 ya. Unit in stock discontinue stoknya masih lebih dari 0. Oh ini saya salah. Harusnya gini Pak. Lebih dari 0. Coba kita run. Di sini sudah tampil di mana unit in stock-nya lebih dari 0 dan tertutup ya.
sudah hilang. Di mana discontinue-nya yaitu bernilai 1, tidak bernilai 0. Lalu untuk tugas selanjutnya yaitu menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5 atau di atas $5. Kita tampilkan dulu tabel produknya lagi. Where kondisinya yaitu ketika produk ID modulus 2 itu mendapatkan ID genap. Produk ID modulus 2 sama dengan 0. Dan unit price-nya lebih dari 5. Kita run. Nah, di sini untuk produk ID-nya udah genap semua, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Untuk unit price-nya lebih dari 0. Unit price. Untuk unit price-nya lebih dari 5. 19, 22, 25, 40, dan seterusnya. Lalu untuk tugas selanjutnya yaitu menampilkan produk yang harganya antara 5 sampai $10. Di sini ada catatan gunakan between. Langsung kita ke codingan. Kita buka lagi tabel produknya. Where unit price between 5 and 10. Jadi antara 5 sampai 10. Coba kita run. Maka tampilannya seperti berikut, antara 5 sampai 10. Jadi mentok cuma unit price-nya cuma $10. 10, 9, 7, seperti ini tampilannya. Lalu untuk tugas selanjutnya yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Kita ke codingan. Kita tampilkan dulu tabel ordernya. Where order date 1996-12-25. Di sini karena di sini soalnya yaitu order yang terjadi setelah 25 Desember 1996. Makanya di sini saya menggunakan parameter lebih besar. Yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari. Maka di sini menggunakan N. Karena pada soal kita harus memfilter order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 dan harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Makanya kita menggunakan N, extract D untuk menghitung harinya, di mana kita memasukkan kolom shipped D dengan order date between, yaitu di antara 20 sampai 30 hari. Run. Hasilnya seperti berikut. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ke soal selanjutnya yaitu tentang menampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Kita ke codingan. Kita buka lagi tabel ordernya. Di mana kita disuruh tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Berarti kita harus cari yang namanya kolom ship country dulu. Di mana ship country in Brazil dan Italia. Karena di soal cuma ada 2 negara, maka saya masukkan 2 negara di sini. Brazil dan Italia. Saya ulangi lagi sebagai catatan, kalau ini harus menggunakan petik. Jika tidak menggunakan petik, maka ini akan dihitung kolom. Bukan dihitung sebagai inputan string. And shipped date between. Jadi di mana pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi antara 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Di sini tinggal kita ketikkan saja shipped date-nya, between, kita ketik tanggalnya menggunakan string ya, dari tahun, bulan, tanggal. Seperti ini. Kita run.
Kita cari seed country-nya. Nah, seed country-nya di sini yaitu Brazil, Italia, Brazil, Italia. Lalu untuk tanggalnya antara 1996 Desember tanggal 25. Berarti berselang 1 tahun ya, 1997, 1997, selisihnya setahun sih, 1997. Datanya seperti ini. Lanjut, kita ke soal selanjutnya. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Jadi kita buka dulu tabel employee. Select from employee untuk menampilkan semua data di mana city, ILEC atau mirip atau dengan Seattle, ILEC Seattle or city, ILEC New York, yaitu tulisannya itu mirip seperti ini. And extract yaitu harinya per date dengan hire date antara 50 sampai 60. Kita coba. Tampilannya cuma 2, yaitu cuma 2 data dengan last name-nya Dafolio sama Callahan. Bertitnya seperti ini. City-nya Seattle. Untuk New York ini ternyata tidak ada di data, jadi yang ditampilkan cuma Seattle saja. Berarti. Ya, demikian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.